Halo Sobat Idol, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentunya di momen kali ini kami menghadirkan podcast tentunya buat Sobat Idol semua untuk memfasilitasi rasa penasaran. Apa sih sebenarnya event Apang Lambun Idol ini? Apa sih sebenarnya lomba yang diadakan dan bagaimana sih teknisnya? Wah, untuk itu saya di sini tidak sendirian dan tidak berlima juga, tentunya hanya bertiga menghadirkan narasumber yang pastinya sangat berkompeten di bidang ini dan yang nanti juga akan menjadi penyelenggara di event Pangkalan Bun Idol. Oke, kita kenalkan satu persatu, Bang? Atau sekalian satu RT? Oke, Enggak. boleh dari sebelah kanan saya ini ada Bang Eden. Boleh Bang diperkenalkan dirinya, kemudian kesibukan Abang sehari-hari apa Bang? Halo, saya Eden. Saya dari Positive Picture. Iya, salah satu penggagas dari Pangkalan Bun Idol. Oke, salah satu penggagas dan juga bergerak di dunia ekonomi kreatif juga ya Bang Ekonomi tentunya. kreatif, konten kreator lah. Konten kreator, Betul, betul. wah. Oke, di sebelah kiri saya yang kemarin habis nyalip nggak Bang? Bukan. Oh bukan, oke. Oke, silakan Bang diperkenalkan dirinya. Ada Mas Anton, monggo Mas. Halo, saya Anton. Saya dari Ans Ideatif. Ans Ideatif. Ya. Oke, Mas Anton sama bekerja di dunia ekonomi kreatif juga atau tidak? Saya bekerja di salah satu pemerintahan sih. Oke, agak sombong ya. Ya. Oke. So guys, oke. Idaman mertua lah. Oke. Profesi idaman mertua. Ya. Profesi idaman mertua yang ya mungkin saya juga pengen sebenarnya Bang, tapi rezekinya belum. Ya. Gimana sih Nanti. Bang tips-tipsnya menjadi seorang PNS Bang? Ikut tes. Wow, semua orang pun tahu tentang cara tersebut. Ya. Oke, lanjut. Sobat Idol. Ya tentunya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, podcast kali ini untuk memfasilitasi menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di akun official Instagram kita Pangkalan Bun Idol. Udah banyak banget sobat semua yang bertanya tentang pelaksanaan event dari Pangkalan Bun Idol itu sendiri. So, Bang, kenapa harus Pangkalan Bun Idol? Silakan, Den. Aku dulu. Boleh. Oh, jadi gini. Sebelumnya aku mau cerita latar belakang Pangkalan. Kenapa Pangkalan Bun Idol itu terjadi dulu. Jadi itu sebenarnya sebelum masa pandemi kemarin, aku sempat kita tuh sempat punya beberapa program, salah satunya Pangkalan Bun Idol. Karena kalau dari Positive Picture sendiri tuh memang kita juga pengelola event dan salah satu misinya adalah kekaryaan. Jadi apapun bentuk eventnya, bentuk kegiatannya, sebisa mungkin tuh sesuatu yang menghasilkan karya atau yang membawakan karya original dari projectnya atau orang itu atau band atau apapun, tapi karya original. Nah terus kemarin ide Pangkalan Bun Idol itu ku share lah ke ANS Ideatif. Nah terus mereka menyambut Ideatif. Maaf. Ideatif. Bukan Ideatif. Ya sudahlah itulah ya. Oke. Nah terus mereka nyambut, oke, gimana kalau kita Collab. collab saja buat ngerjain ini bareng. Akhirnya kita brainstorming sama-sama, kita bikin formulanya sama-sama. Sudah ketemu formulanya, sudah ketemu metodenya gimana, akhirnya ya udah kita sepakat kita jalankan Pangkalan Bun Idol. Yaitu ya misinya ya nggak jauh dari karya original. Jadi itu kita nyari talent di Kota Waringin Barat atau di Pangkalan Bun dan sekitarnya untuk menunjukkan kebolehannya di bidang tarik suara. Intinya itu menunjukkan kebolehannya di bidang tarik suara yang nanti akan kita coba yang terbaik dari itu, yang terpilih nanti kita coba buatkan lagu, terus kita urusin sampai tahap promosinya. Kurang lebih kalau Pangkalan Idolnya kayak gitu tuh, kurang lebih. Oke, berarti Bang bisa dibilang Pangkalan Bun Idol ini event yang tidak stop pada saat hari pelaksanaan. Tapi Enggak. ada keberlanjutan. Yes, jadi tuh jadi kita pengen di Pangkalan Idol itu pengen mengurusi tiga momen lah ya. Momen pertama tuh ya pendaftaran, itu kita urusin. Momen hari H saat audisi dan pemilihan yang terbaik tadi. Terus yang ketiga tuh pasca event. Pasca event tuh ada produk yang dihasilkan. Dalam hal ini tuh album. Oke. Album kompilasi.
Terus di pasca event juga kita punya produk musik videonya. Karena yang menang nanti juga dapat musik video yang kita bikinkan Untuk 3 besar ya. untuk 3 besar. Lalu biasanya kan kalau di Kota Waringin Barat itu kan di akhir tahun itu selalu banyak event. Ya, betul. Nah, sebisa mungkin kita juga melibatkan finalis atau 10 besar Pangkalan Bun Idol ini melibatkan ke event-event yang ada di Kota Waringin Barat. Intinya kita coba bikin event yang kita urusin sampai pasca event. Oke. Berarti nantinya talent dari Pangkalan Bun Idol yang lolos itu, selain memang mereka mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan Yes, di event tersebut, juga akan dibuatkan lagu, buatkan kemudian lagu, musik video, dan dan kita carikan panggung juga untuk kita mereka siapkan. tampil. Betul. Kurang satu, Den. Apa lagi? Diajari cara rekaman di rumah. Yes. Nah, itu juga itu. Oke. Eh, Menarik nih Bang, karena memang tidak semua orang yang punya talent yes. itu bisa membuat karya bentuk video dan dibuat di sosial media. Jadi kadang tuh orang tuh punya ide, kayaknya punya ide udah bikin lagu nih, tapi dia bingung mau nuangkannya kemana gitu loh. Oke. Terus ya udah di event Pangkalan Bun Idol ini juga 10 terbaik itu akan kita kasih workshop buat gimana caranya bikin lagu, treatment gimana caranya bikin lagu, terus gimana caranya merekam lagu itu di rumah. Ya walaupun kita nggak bisa bandingkan dengan Betul, studio label-label ya, tapi minimal karyanya itu bisa nikmati. dituangkan lah, dituangkan dalam bentuk sebuah karya. Nanti entah itu akan dia distribusikan sendiri lewat YouTube misal, atau cuman dimasukkan ke platform digital, misal Joox, Spotify dan bla 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 itu. Mereka tuh paling enggak tuh punya pengalaman atau punya pengetahuan tentang itu dari workshop kita. Oke. Jadi bakat yang mereka punya akhirnya bisa mereka salurkan Yes. dengan rekaman di rumah tadi. Yes, jadi mereka nggak tergantung dengan orang lain atau tergantung sama studio lain atau tergantung sama orang lain. Ya intinya kalau mereka bisa di rumah, karena sebenarnya itu mudah. Sebenarnya itu mudah banget kan. Apalagi di era digital ini alat-alat sudah banyak yang support. Terus informasi-informasi mengenai recording segala macam sudah banyak di YouTube misalkan. Itu sebenarnya gampang banget. Nah, kita itu cuman kita buat gimana caranya mereka untuk mau berkarya dan karyanya itu bisa di-share ke publik. Ya, gitu. Oke, tadi Abang bilang kan kalau ide awalnya Pangkalan Bun Idol ini dari Positive Picture. Yes. PH yang Abang naungi gitu kan. Ya. Terus kaitannya dengan beliau ini apa Bang? Nah, Mas Anton. Ya. Kaitannya kita karena kemarin kita ada kontak dengan Eden. Oke. Saya dihubungi oleh Mas Eden ini dari Positive Picture ngajak collab Dengan Ens Ideatif. Ideatif. Oke. Karena ini kan gawe besar lah saya bilang, karena kami waktu itu ada pembicaraan cukup intens lah. Sehingga Nggak berdua kan tadi? berdua sih soal itu, memang Wow. awalnya berdua. Baru kita ajak teman-teman yang lain. Oke. Karena harus cocok dulu berdua kan saya. Iya sih, betul. Jadi kita sepakat ini kita fokus ke kekaryaan. Dan kita juga akan mengerahkan potensi yang ada di masing-masing kita untuk bisa menyelenggarakan acara ini sehingga berjalan lebih lancar. Oke. Salah satunya dengan merekrut Anda. Wow. Ketahuan dong. Bang. Iya. Oke, berarti saya memang bagian dari tim ini. Betul. Pangkalan Bun Idol. intinya sih karena ini tuh cukup kompleks, kerjaan yang cukup kompleks, jadi itu kita nggak bisa ngerjain sendiri. Jadi aku ngajak Ens Ideatif buat ngerjainin bareng gitu loh. Oke. Dan ini juga nggak nutup kemungkinan kalau teman-teman mau gabung sama kita buat ngerjain, ayo gitu loh. Terus Betul, Bang. mau cuman sekedar jadi volunteer atau mau bahkan berbagi ide sama kita, ayo aja gitu. Salah. Kita terbuka untuk ide-ide yang mendukung Pangkalan Bun Idol. Kontak aja kita lewat DM atau lewat nomor HP yang tertulis itu, ada nomor HP-nya Mas Tony ya itu. Wah, ya betul, Bang. Kita spill aja semua. Saya tersebar Ya. gara-gara Anda berdua. Oke. Berarti ini merupakan kerjaan yang nantinya Positive Picture dan juga Ens Ideatif lakukan. Yes. Tetapi tetap memungkinkan buat Sobat Idol semua yang ada di Pangkalan Bun khususnya yang mau terlibat sama-sama, karena ini event luar biasa. Ini merupakan event yang bisa menjadi tempat untuk mengembangkan bakat-bakat Anda semua tentunya. Oke. Yes. Perlu diingat ini kan event yang sepertinya baru pertama kali diadakan dengan konsep seperti ini Mas Edi, ya. Betul. Jadi mungkin
bahasanya itu kalau kita lebih banyak ada ide itu kita akan lebih enak kalau ke depannya tuh. Ya, Ada yang kita belum terlewat dari ide kita kan bisa Tambahkan. ditambahkan oleh teman-teman. Nggak masalah, hubungi aja kita di nomor HP Mas Tony. betul. Atau kalian bisa DM di Yap. Instagramnya Pangkalan Brun Idol. Betul. Bisa gali-gali informasi di situ atau cuman sekedar memantau kegiatan kita juga boleh di Instagramnya Pangkalan Brun Idol. Betul. Terus kaitannya dengan Pangkalan Brun Idol nih. Nah, kemarin kan kita sempat share beberapa pertanyaan kan. Oke, Ya betul. kan? Q&A di Instastory-nya Betul, Instagram betul. Pangkalan Brun Idol. Yes, kayaknya udah cukup banyak buat yang tanya-tanya itu. Makanya akhirnya kita bikin podcast lah buat. Sesi ini untuk menjawab pertanyaan itu dan supaya nggak ditanyakan berulang-ulang gitu kan. Yes, betul. Tapi nanti kalau dari podcast ini pun belum jelas lagi, boleh kalian tanyain lagi. Silakan tanyakan lagi. Kita buat podcast lagi habis itu menjawabnya. Kayaknya kita akan menyeriusin podcast ini ke depannya, Bang. Ayo, gas. Menarik gitu Ya, kan? Ayo. mungkin dengan segmen yang berbeda dan tema Oke. yang berbeda. Atau juga kalau teman-teman punya ide, misal punya ide podcast yang kaitannya, tapi catatannya kaitannya dengan kekaryaan ya, kaitannya betul. dengan kekaryaan, kaitannya dengan kreativitas, kaitannya dengan activity yang positif jelas. Kalian boleh share ke kita, siapa tahu kita bisa collabs kerjain bareng. Betul. Betul. Tetap. Positive Picture dan juga Ends Idea Tips siap memfasilitasi ide kreatif Sobat Idol semua. Oke. Betul sekali. So, Bang, kapan Pangkalan Brun Idol diselenggarakan? Boleh dijawab. Boleh dong. Setelah melalui perdebatan panjang dan Ada rapat paripurna, tidak? melalui berbagai pertimbangan, Oke, siap. ya, Ini pemerintahan sekali ya, Bang. Kita cara akan kerjanya. merilis jadwal ini melalui IG kita nanti. Oke. Tapi kita spill dulu sini. Oh, boleh. Ya, pendaftaran terakhir ditutup tanggal 17 April ya. puasa. April. April. Setelah bulan puasa berlalu, berlebaran, kita bersukaria. Wah, sangat mengerti sekali. Nay. Ya, sangat. Jadi kemarin itu sebenarnya kita mau ngadain itu di sebelum bulan Februari kan. Sebelum Oke. kontestasi Sebelum pemilu. kontestasi pemilu. Nah, cuman karena takutnya di kontestasi pemilu itu takut tidak kondusif, Yap. akhirnya kita mundur lah. Hmm. Nah mundur terus kita cari momen yang tepat setelah pemilu ini, ntar bulan Maret kan ada Ramadan kan. Ya, Ramadan. Kayaknya kalau kita bikin kontestasi itu kayaknya kurang pas. Akhirnya kita selenggarakan itu setelah Ramadan. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 15 Februari tadi ya, gitu. Ya, pendaftaran sudah mulai dibuka. Jadi teman-teman buat yang mau daftar boleh langsung Ya. minimal DM dulu lah di. Karena ini nanti pernyataannya kan menjadi pertanyaan berikutnya. Yap, Oh iya, betul. apa tuh pertanyaan? Apa aja yang Itu tugas saya. Itu Oh iya, tugas saya. nah. Oke, kalau tadi Abang bilang terkait dengan pendaftaran, terus pasti banyak nih Sobat Idol di rumah yang sudah bertanya di Instagram kita Ya. ataupun yang belum. Gimana sih Bang caranya daftar untuk mengikuti event Pangkalan Brun Idol? Bagaimana Bang? hubungi aja. Coba kita cari dulu Bang di sekitar sini. Oh enggak. Jadi untuk pendaftaran nanti kita siapkan Google Form Oke. buat teman-teman buat daftar mengisi data dirinya. Terus tapi teman-teman akan tetap diminta ke office kita, ke official kita, karena nanti teman-teman juga butuh nomor peserta buat Yap, nanti betul. di tahap audisi, otomatis teman-teman butuh nomor peserta. Terus juga teman-teman dikenakan Biaya. biaya retribusi sebesar Rp100.000. Maaf, Den. Bukan retribusi Bang. Retribusi itu masuk ke Kontribusi. wilayah Bang. Retribusi itu ada dasar undang hukumnya. Apa tuh namanya itu? Kontribusi aja. Kontribusi. Nah, dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp100.000 karena kenapa? Sebenarnya kemarin kita pengennya gratis Iya. sebenarnya. Betul. Tapi takutnya Secara psikologi kan. kalau kita bikin gratis takutnya teman-teman yang iseng tuh, jadi Iya. cuma daftar doang tapi nggak datang di hari H. Betul. Otomatis kan nanti kan jadi nomor pesertanya jadi kacau tuh. Misal Ya. dari 1 lompat ke 9 atau ke 9, akhirnya kan Betul. kasihan yang nunggu. Dan Jadi ini ya udah. juga, Den, itu akan memberikan tekanan ke persiapan kita. Karena tidak sesuai ekspektasi, nanti kan di lapangan kita udah berharap sesuai pendaftar nih. Betul. Misalnya 50. Yang datang cuma 20. Nah, Itu kan akan mengganggu jadwal kita berikutnya. Jadi dengan kata lain, uang kontribusi ini untuk membuat kita tuh percaya dan yakin akan keseriusan dari Yes. pesertanya. Betul. Karena
kayak hubungan aja kalau nggak serius kan. Iya. Apalagi kalau nggak ada kontribusi ya. Wah, betul, 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 betul. Jadi, ya menurut saya sih worth it Bang, 100.000, tapi nantinya buat yang lolos akan dibikinkan lagu. Dibikinkan lagu 10 besar loh, Wow, 10 besar 10 dibikin. besar. Peluangnya Kemudian besar lah. musik video juga. Untuk Dan 3 besar. pastinya kita siapkan panggung untuk kalian semua Sobat Idol. Jangan lupa nanti Tampil. kita ada event launching ya setelah di pre-event. Ya. Ada launchingnya juga. Ya. Jadi setelah recording, proses recording, pembuatan video klip dan penyebaran album itu ke platform digital atau di dunia digital, itu kita ada launching albumnya. Jadi Offline, itu offline. offline secara konser gitu, secara konser. Jadi tetap ada promo secara offline-nya. Jadi itu kayaknya menarik juga deh kalau kita launching album gitu kan di satu tempat di keramaian kita bikin acara. Mungkin nggak cuma satu spot. Rencana sih memang yang pasti satu spot itu pasti. Tapi rencana kita mau road enggak sih. Berkeliling di beberapa titik gitu. Ada bahasa kerennya Bang, tapi Apa saya tuh? lupa Bang. Roadshow ya bukan? Roadshow Roadshow. dalam kota. Dalam kota. Oke, nggak jadi Roadshow dalam masalah. kota. Boleh. Betul-betul. Dan saya dengar-dengar juga katanya nanti pada saat kita launching itu kita mengundang beberapa duta besar negara lain ya Bang. Kita mau mengundang KTT non-blok buat kita cukur rambut ya. Mereka nonton kita cukur rambut. Betul. Oke, kita cukupkan Bang. Nanti kemana-mana ini. Oke. Oke Bang, ada juga pertanyaan dari followers kita. Yes, apa tuh? Mereka penasaran. Ya. Event yang mungkin akan besar kita selenggarakan ini Amin. kan mudah-mudahan juga berjalan dengan sukses, tapi mereka bingung tempatnya di mana. Bisa di-spill nggak Bang? Atau boleh di-spill atau nggak nih? Tempat pelaksanaannya Mungkin nanti. akan secara tempatnya mungkin masih tentatif ya. Oke. Karena kita masih banyak pertimbangan, sekali lagi banyak pertimbangan. Kemungkinan besar kalau untuk audisi nanti indoor. Itu bisa- Audisinya tetap indoor. Iya. Audisi indoor. Kalau untuk finalnya nanti outdoor dan konsepnya nanti live performance melalui band musik live. Oke. Jadi mungkin tahapnya kayak gini nih, tahapnya. Jadi teman-teman nanti dari semua peserta yang ada, dari semua peserta yang mendaftar, nanti akan kita audisi tahap awal atau audisi pertama Ya. di indoor. Oke. Itu akan diambil 10 besar atau 10 finalis, di mana 10 finalis itu sudah pasti mendapatkan lagu, sudah pasti Oke. Masuk dibuatkan masuk dalam album kompilasi gitu kan. Nah terus setelah tahap audisi awal selesai, kita ada tahap final. Sebentar Bang. Untuk teknis audisinya sendiri seperti apa Bang? Siapa tahu sobat ini kan bisa menyiapkan diri nanti. Oh ya boleh. Jadi untuk tahap audisi secara teknis teman-teman itu boleh menyanyikan lagu genre. apapun. Ya. Oke. Lagu apapun, genre apapun, dangdut misal, pop atau metal atau rock apa segala macam. Serius aja boleh. Itu boleh. Nanti kita masuk ke kriteria. Tapi selain genre itu boleh. Terus teman-teman nyanyi itu tanpa diiringi musik. Oke. Dengan tujuan tuh teman-teman misal Nilai. kita nilai itu pertama kita akan mendengarkan suara asli dari peserta, karakter asli dari peserta, terus si peserta ini menguasai pitch control enggak gitu loh. Kemampuan menguasai peserta. kemampuan Oke. notasinya itu Ya. menguasai enggak, karena itu akan berpengaruh sekali ke tahap-tahap selanjutnya gitu, tahap Iya. recording segala macam lah. Betul. Nah, setelah itu Oke. Ya. setelah audisi baru diambil 10 besar untuk difinalkan. Yang pasti 10 besar ini sudah mendapat lagu, dicari 3 pemenang atau 3 orang pemenang untuk MV lah ya. yang mendapatkan musik video. Iya. Oke. Secara gratis loh guys. Berarti 10 besar tadi semuanya dapat lagu. 10 besar dibuatkan Dapat lagu. semua. Ya, sesuai dengan karakter masing-masing. Iya, Oke. nanti kriteria penilaiannya tuh nanti dulu dah. Oh, nanti dulu dah, jangan lah. Jangan di-spill sini ya. Nah, biar kasih penasaran dulu. Berarti 10 finalis ini dapat lagu semua, Iya. dibuatkan lagu sesuai dengan karakter suara mereka. Yes. Kemudian 3 besarnya tadi berhak buat mendapatkan Musik pembuatan video. video musik Musik video. yang pastinya langsung digarap oleh profesional kita, Positive Picture. Siapa lagi? NSID. Iya. Wah, Oke. Oke Bang, setelah audisi 10 besar itu manggungnya gimana? Nah, kalau Untuk menentukan juara? untuk 10 besar finalis itu nanti manggungnya setelah menentukan lagu, misal
Misal si A, oke aku mau bawain lagu Tompi misal. Oke, nanti kalian serahkan ke kita lagunya apa, nanti live performnya akan diiringi oleh band. Oke. Jadi tune-nya disesuaikan oleh orang itu sendiri. Misal Bang, aku dari lagu aslinya nih, kayaknya menurutku kurang rendah atau kurang tinggi misal. Jadi bandnya akan menyesuaikan dengan karakter si peserta. Misal kurang tinggi, oke nanti bandnya akan mainkan itu tinggi. Jadi itu lebih fleksibel aja. Karena kita masih ada jeda waktu 1 minggu dari audisi ke final, itu waktunya latihan. Nah, nanti juga teman-teman akan difasilitasin latihan gratis selama tahap dari masa audisi pertama sampai ke final itu masih ada jeda 1 minggu kurang lebih. Itu teman-teman akan kita fasilitasi untuk latihan bersama bandnya. Sampai. Oke. Betul. Berarti ada jeda waktu 1 minggu setelah audisi itu kita coba untuk membuat penampilan yang sesuai dengan karakter peserta. Dan Betul. juga pastinya maksimal. Yes. Enggak kayak lomba-lomba yang datang daftar habis itu pakai lagu karaoke, enggak ya? Enggak dong. Enggak ya Bang ya. Kita Kita kemas Spesial sebaik dong. mungkin ya. Gitu. Itu Jadi, buat yang berbeda lah ya. Ya meskipun Pangkalan Bun Idolnya skalanya ya skala Daerah ya. daerah lah ya, skala daerah. Tapi kita coba tetap menyajikan performa yang terbaik, tetap menontonkan atau mempertontonkan atau menyajikan ke penonton ini tetap yang terbaik. Oke. Jadi nanti kita akan panggung itu nggak cuma datang kalian main selesai enggak. Atau kita ada proses entertain yang menarik lah di Betul. panggung itu. Jadi nggak cuma datang main selesai enggak. Jadi ada Gimik-gimik divisi teman-teman, ada Betul. video teman-teman nanti di ada bumper. ada bumpernya. Nah, ini yang belum dibahas dari awal nih, Bang. Berarti nanti kemasan dari tampilan 10 besar di panggung nanti itu kita ambil referensi kayak beberapa lomba nyanyi yang udah menggelegar di dunia nasional Yes. ataupun internasional yang dikemas semenarik mungkin, ada VT sebelumnya, kemudian ada bumper juga, tidak hanya pada saat datang ke panggung nyanyi selesai pulang nggak kayak gitu. Enggak dong. Dan jangan lupa ada MC juga nanti. Iya, mudah-mudahan MC-nya? saya yang ditunjuk ya Iya. Allah. Lumayan juga kan, jarang job nih Bang, kayak apa Bang? Oke, Bang, setelah kita bahas panjang lebar tadi, ini waktunya kita bahas satu persatu pertanyaan Boleh, dari Sobat Idol yang udah masuk di Q&A Instastory Instagram kita, Pengamat Oke. Idol. Boleh. Oke. Oke, ada beberapa pertanyaan Bang yang mungkin tadi juga sudah dijawab, tapi ada juga sepertinya yang belum sempat terjawab. Nah, Kak, ada nggak ketentuan daftarnya? Nggak ada ya? Ketentuan daftaran nggak ada deh, kalian cuma tinggal Ngisi Google Form ya. isi Google Form itu, Oke. terus nanti kalian diminta untuk datang ke alamat office kita buat ambil nomor peserta dengan dan membayar kontribusi itu tadi. Betul. Udah nanti kalau prepare-nya ya kalian prepare sendiri gitu loh. Maksudnya kalian siapkan lagunya, lagu apa kira-kira. Tapi secara teknis kurang lebih gitu. Kalian membawakan lagu terserah tanpa diiringi musik. Terkait dokumen yang harus dilampirkan pada saat pendaftaran, Sementara cuma KTP doang. KTP. KTP aja ya? Iya, Simple ya? simple dong. Oke. Ya, KTP. KTP aja ya Bang ya? Ya, sementara KTP. Kakak nggak perlu Nggak surat perlu. nikah? Sama. Nggak perlu sih. Ini surat hak waris nggak? Wah, Melebar nanti. vaksin juga boleh dilampirkan. Boleh. Oke. Iya dong, kalian Jadi cuma nggak ada ya? Nggak ada. Santai KTP aja, kemudian nanti teman-teman kita minta buat datang ke office kita buat apa ya bahasanya itu Bang? mengambil nomor peserta Daftar lah ya. ulang, betul. Ya, mengambil nomor peserta. Betul banget. Oke, lanjut Bang. Boleh. Musik genre apa aja nih Kak yang masuk? Dangdut bisa nggak ya? Udah dijawab tadi. Boleh. Bebas. Bebas. Semua Bebas. genre boleh, dangdut boleh, jazz boleh, pop, rock, dan lain-lain boleh. Senyaman calon peserta lah pokoknya. Ya. Jadi juga diharapkan nanti di album kompilasi itu 10 pemenang, Finalis, betul. 10 finalis itu Variatif. justru punya karakter dan punya genre yang berbeda-beda. Misal ada dangdutnya, ada rocknya, misal ada Jazznya, popnya, ada jazzy-nya, ada R&B misalnya, metalnya ada. metalnya mungkin. Jadi si album ini juga isinya nanti lebih variatif aja. Enak kalau lebih variatif tuh orang dengarnya kan juga ini kan. Ketimbang ada 2 finalis yang karakternya sama. Yes. Nanti akan jadi persaingan kan, Bang. Tapi itu juga jadi jawab deh, aku spill dikit. Jadi salah satu kriteria penilaian kita itu karakter. Jadi tuh mungkin teman-teman tuh nggak aku kayaknya nyanyiku nggak bagus deh misal. Nyanyiku nggak sebagus
Si A misalnya. si Agnes Mo misal itu. Enggak, tapi kita juga ngelihat dari sisi karakter teman-teman. Kayak kalau dari segi ntar jurinya bilang, wah kayaknya nih si orang ini misal si A ini kayaknya cocok deh bawain lagu reggae misal. Yap. Nanti aku buatin lagu reggae. Nanti itu jadi punya nilai plus Iya. ketimbang teman-teman yang nyanyinya misal harus tinggi, Iya, harus enggak teman-teman. Yang penting karakternya oke aja. Berarti barometernya tidak harus punya suara yang tinggi melengking, tapi lebih ke karakter ya Bang ya. Karakter juga penguasaan notasi pastinya Oke. kan. Ya, karena Pitch gini Den, control. apa kita boleh spill nih? Jurinya backgroundnya kan memang pencipta lagu juga nih. Betul. Jadi kan sekalian mereka akan menilai cocok yang mana nih dibawanya lagu dia nih. Misalnya si Oh, oke. A, dia nanti karakternya di dangdut nih. Kan buat lagu dangdut sesuai dengan karakter dia kan. Makanya itu pentingnya di spill tadi soal karakter. Sama attitude ya tendennya. Iyalah, itu tuh nomor satu guys. Satu attitude. Itu tuh nomor satu deh. Betul. Karena selain Nomor satu, kalau dua Prabowo, kalau tiga Itu di Jangan. Iya, tapi kan udah selesai juga sih Bang. Iya. Nah, Bang, ini sepakat nih apa yang disampaikan sama Bang Anton tadi. Terkadang tuh Bang banyak teman-teman yang punya bakat di bidang nyanyi, tapi mereka tuh nggak paham genre mereka tuh sebenarnya kemana. Makanya kan kita nanti akan arahkan untuk mereka tuh suaranya itu karakter cocok kemana. ya, yaitu teman-teman pasti nanti di fase recording. Betul. Fase recording itu teman-teman akan dapat banyak banget ilmunya di situ. Itu teman-teman Bagi yang lolos ya. bagi yang lolos ya, ataupun teman-teman yang ikut aja, yang ikut menjadi peserta Pangkalan Moon Idol sendiri. Kupikir itu sudah punya keberanian untuk atau sudah punya minimal tuh dia berani kayaknya aku pantas deh untuk menjadi Udah pede lah ya gitu. pantas punya karya gitu, maksudku gitu. Nah, apalagi nanti kalau teman-teman sampai tembus di tahap recording atau masuk final recording, itu banyak banget ini insert buat teman-teman dari operatornya, dari engineer-nya, dari pembuat lagunya gitu kan. Yep. Kayaknya suaramu nih misal cocoknya kayaknya kalau reggae asik dah misal. Atau kalau misal Itu. kayaknya Jesse suaramu kayak jazz Nah, itu banget. salah satu alasan kenapa perlu attitude juga kan. Saat kita dikoreksi, dikasih tahu masukan gimana reaksi kita kan. Betul. Itu pentingnya attitude nomor satu tuh. Iya, karena kan banyak tuh Bang orang yang kayak enggak kayaknya aku cocok di sini deh. Padahal yang Masukan- mendengarkan masukan. suara itu kan Iya, orang. iya. Betul, yang paham dan yang enak itu kan orang yang mendengarkan. Nanti setelah dapat banyak insert, otomatis teman-teman tuh jadi tahu nih aku tuh pengennya kemana gitu. Iya, betul. Misal aku kayaknya aku genreku nih misal cocoknya di dangdut ya. Oke, aku pertebal lagi skill dangdutku, Iya. misal cengkoknya Iya sih, segala macam. betul. Oke, Bang, kita lanjut boleh nih? Boleh. Oke, masih ada lagi pertanyaan dari followers Instagram kita. Boleh dong sebut namanya? Nanti akan kita tampilkan di layar. Di visual. Ya, betul. Ya, oke. Di sini. Oke. Pertanyaannya, Kak, maksimal umur berapa? Maksimal umur. Nah, Nah, jadi sementara ini Oke. untuk usia itu kalau maksimalnya kita nggak batasin. Jadi teman-teman mau usia 75 Selama masih ada hidup dan bisa. Maksudku usia teman-teman misal 70 tahun berapa maksimalnya tuh kita nggak batasin. Iya, Jadi minimalnya nanti kita batasi. sementara ini memang minimalnya bebas. Tapi ini kan bebas, oke. sementara ini ya. Sementara ini. Tapi kalau nanti kalau kita ternyata dapat sponsor yang mewajibkan untuk 18 plus, jadi otomatis nanti minimalnya 18, up-nya itu boleh berapapun, mau 70, 80 atau 40 atau 25 atau itu boleh. Menarik nih Bang, tadi Abang bilang kalau nanti seandainya kita dapat sponsor itu yang mengharuskan buat finalis berusia 18 plus. Pendaftar harus berusia 18 plus. Ada nggak Bang opsi lain yang siapa tahu nih ada adik-adik kita yang masih sekolah yang ternyata punya bakat tapi dia bingung buat memfasilitasi bakatnya. Itu juga ada nanti kita spill aja ya. Oke, boleh. Sekalian buat prepare teman-teman lah ya. Dan juga promo tentunya. Pastinya. Jadi kita setelah ini atau sambil berjalan ini juga kita akan lagi nyiapkan Pangkalan Moon Idol Kids. Wah, Nah itu Idol Kids. Pangkalan Moon Idol Kids. Dari title-nya kan udah jelas tuh itu Ya. sasaran usianya tuh Remaja lah. ya dari Anak-anak anak-anak
Betul. sampai tingkat remaja nanti ada dibagi beberapa kategori. Jadi kan nggak mungkin kan SMA battle sama Betul. Asis kan nanti ada beberapa Betul. kategori. Oh iya sih, memang harus per kategori ya Bang, kalau sudah yang namanya kids ya. Betul. Tapi kalau sekarang sih sementara teman-teman yang masih usianya SMA 16 17 boleh kok ikutan sementara ini. Betul. Daftar aja nggak apa-apa, Daftar aja dulu. Daftar aja dulu. Ini buat database kita kan gitu kan. Yap, betul banget. Oke guys, Sobat Idol, kita lanjut lagi. Masih ada beberapa pertanyaan dari followers Instagram kita. Nih Bang, saya spill Bang. Ini boleh Abang jawab atau enggak? Karena ini agak lucu Bang. Dari apa yang kita bahas tadi, Oke. ada followers kita yang bertanya, Bang, Pangkalan Bun Idol itu nyanyi atau nari? Waduh. Setelah Berat apa yang nih kita pertanyaannya. bahas Iya. dari awal sampai sekarang, Bang, Oh ya, tapi tetap kita jawab. kita Karena- hargai Iya. pertanyaan dari Sobat Idol. karena biar ini aja, biar teman-teman juga Yakin lah. Ini maksudnya nggak lepas dari konteksnya gitu. Betul. Yang kita harapkan. Nah, untuk Pangkalan Bun Idol itu kontestasi nyanyi solo singer. Oke. Jadi bukan tari, bukan band. bukan band. Kan, Jadi kita fokusnya ke solo singer karena nanti mudahan ya kalau ini berjalan dengan baik, nanti memang ada yang band ada. Oke. Kita lagi siapkan programnya, tapi kan kita butuh mateng gitu loh buat ketika itu di-share itu kita udah punya minimal punya konsep yang mateng, minimal punya tahapan-tahapan tuh sampai kontribusi output dari event itu tuh jelas lah. Oke. Nanti untuk band ini, tapi untuk Pangkalan Bun Idol sendiri tuh khusus buat solo singer. Solo. Cewek, cowok, iya cewek cowok aja ya. Ya, jadi tahu-tamain lah. Iya, untuk sementara kita dua yang. Bang, ada lagi nih pertanyaan terakhir dari followers Instagram kita. Bang, pendatang boleh join nggak? Pendatang ini mungkin dalam artian dia tuh bukan orang asli Pangkalan Bun. Bukan warga Nah, Kobar mungkin. dan mungkin belum punya KTP Pangkalan Bun. Pendatang boleh nggak ikut daftar? Sebenarnya ini belum kita ini ya. Bahas ya. Tapi pendatang boleh tapi wajib sudah memiliki KTP berdomisili di Kobar. Jadi misal teman-teman dari Jawa misal masih punya KTP Jawa kayaknya belum deh gitu. Jadi Atau mungkin bisa diantisipasi dengan surat domisili, Bang. Boleh. Benar, legal dari pemerintah setempat. boleh. Jadi teman-teman boleh ajukan surat domisili ke RT atau ke kelurahan atau ke pemerintahan setempat lah ya. Betul. Oke, berarti ini khusus untuk Sobat Idol yang berada di Dapil Dapil lagi. Lebih ke dan Sukamara. ya, ke dapil 3 sih itu. Dapil 3 ya, Ya. Bang ya. Oke. Kok bisa ke situ ya? Ya, kebetulan aja sih. Kebetulan aja momennya pas Pas. dengan pelaksanaan Pangkalan Bun Idol. Oke, Bang, udah habis pertanyaan dari followers kita dan ini pertanyaan datang dari pribadi saya sendiri. Berkenankah Bang Budi untuk menjawab? Boleh. Tergantung juga sih. Tergantung. Apa? Kalau nanya honor nanti dulu. Iyalah. Enggak sih. Saya bekerja ikhlas untuk kebersamaan. Wah. Free berarti ya. Ya. Tapi tetap harus dipikirkan. Oke, Baik. Bang, untuk menyelenggarakan event yang lumayan besar menurut saya, besar banget ini bahkan. Kemudian setelah eventnya juga ada tindak lanjutnya berupa pembuatan musik, video musik, kemudian kita launching juga. Ini pasti memerlukan biaya yang gede dong. Pasti dong. Nah ini apakah Ans Ideative dan juga Positive Picture yang menanggung semuanya? Ataukah kita mempersilakan buat pihak manapun bergabung bersama kita dalam segi pendanaan? Gimana? Jadi Oke, kurang lebih jawab. gini ya, Mas Tony. Oke. Agak serius ini Bang. Di awal itu memang kita sudah berhitung kan. Oke. Sebelum mulai suatu event kita sudah menghitung semuanya. Ada beberapa opsi sebelum itu kita ada beberapa opsi memang untuk sponsorship. Cuma nanti untuk detailnya mungkin kita bisa buat sesi sendiri untuk Oke. detailnya. Cuma kita spill aja bahwa kita membuka jika ada pihak-pihak yang mau terlibat kerjasama dengan di event ini sebagai sponsor. Oke. Silakan hubungi kita di IG, DM, bisa dikontak langsung ke Mas Tony di nomor Tertera. Nanti kita jelaskan secara detail bentuk-bentuk kerjasamanya. Oke. Karena memang di situ ada semacam paket-paket sih sebenarnya Mas Tony. Jadi paketnya nanti apa yang akan didapat oleh sponsor apa kita dapatkan itu tergantung itu. Tapi yang pasti sih
eh, kita menyediakan banyak eh, apa ya banyak Benefit ya. benefit buat sponsor. Mungkin kita spill aja ya, nanti sponsor akan kita buatkan video iklan. Oke. Terus ada built-in iklan, kayak misal nanti kita akan mendokumentasikan semua kegiatan kita dalam bentuk Semua video. tahapan sih memang. Nah, nanti kalau buat sponsor, nanti kita akan buatkan dia semacam sketsa pendek itulah buat produknya di video itu. Oke. Dan itu akan kita share ke semua sosial media kita. Ada YouTube, Instagram, Instagram, TikTok ada bang? Ada. TikTok ada, Oke, berarti banyak Facebook, ya. Facebook juga. Facebook WA soon kita. ya. WA apalagi kan? WA. Masa tidak punya. Oke. Jadi intinya kalau teman-teman mau sponsor, mau mensponsori kita, calling aja di nomor yang tertera atau teman-teman boleh DM di Pangkalan Bun Idol, Instagram Pangkalan Bun Idol. Mau tanya-tanya benefit apa yang didapat dari mensponsori ini, Atau mau bikin janji ketemuan bisa. atau mau tanya-tanya dulu mekanismenya seperti apa dan segala macamnya boleh. Silahkan DM. Kita akan segera follow up. So, Yes, Sobat Idol, kita buka selebar-lebarnya event Pangkalan Bun Idol ini untuk siapapun yang ingin berkontribusi terlibat di event ini. Selain yang tadi terkait dengan ide kreatif ya. Betul. Terkait dengan Sponsor pendanaan juga kita siap. kita sangat berharap tentunya Ya. buat Pangkalan Bun tercinta, yuk kita sama-sama buat membangun event ini Betul. sehingga brand Pangkalan Bun Idol nanti bisa lebih besar dan siapa tahu bisa setiap tahun kita selenggarakan, Bang. Yes. Ya, itu harapan kita Di semua. 2024. Betul. Kalau setiap tahun ini kita bisa selenggarakan, misal kalau dalam satu tahun ada 10 karya minimal dari sini ya. Artinya tuh setiap tahun itu sudah pasti ada 10 karya Betul. yang akan kita rilis gitu loh. Betul. Jadi harapannya sih kekaryaan atau atau memotivasi teman-teman yang lain untuk berkarya aja gitu. Memicu lah ya. Pemicu Banjir nggak aja. tuh? Banjir karya nggak tuh ya? Betul. Banjir karya Ya. gitu. Berarti bisa kita katakan, Bang, bahwasanya Pangkalan Bun Idol ini ke depannya bisa menjadi pintu yang bisa membuka lebar karir orang-orang daerah, orang Yes. Pangkalan Bun. Nggak menutup Tentunya kemungkinan. dengan membanjiri dengan Karya, karya sih. ya. Ya, betul. Sama satu lagi teman-teman, karya tuh nggak akan basi. Jadi itu karya tuh setiap karya tuh akan menemukan momennya sendiri gitu loh. Betul. Kayak misal Jingle itu ya? Jingle yang viral ini. jingle-jingle yang lagi viral itu kan karya yang nggak dibuat 1 hari 2 hari yang lalu. Betul. Gitu kan bisa 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu loh. Itu setiap karya akan menemukan momennya masing-masing gitu loh. Nah, diharapkan dari 10 finalis itu atau 10 pemenang ini dia akan mendapatkan momennya baik saat itu ataupun Nanti lah. Yep. beberapa fase di kemudian hari. Betul. Berarti Pangkalan Bun Idol ini bisa jadi wadah buat amal jariah juga, Bang. Wah. Iya. Untuk memfasilitasi karya dari Betul sekali. musisi lokal. Oke, Bang. Hei. Sepertinya Keracau Kerambit kita sudah cukup melebar dan detail juga membahas tentang event Betul. ini. Terakhir, saya pengen nanya ke Abang berdua, harapannya untuk Pangkalan Bun Idol sendiri ke depannya. Silakan dulu. Silakan, mau dari siapa? Mungkin Dari- Sesiun? Bang. Oke, kalau harapan saya sih dari Pangkalan Bun Idol jelas kalau saya sih pengen menumbuhkan kreativitas atau circle kreatif di Kota Waringin Barat sih khususnya, nggak muluk-muluk besar-besar lah Kota Waringin Barat dulu. Harapannya gitu, dengan ini mungkin teman-teman yang punya kreativitas lain itu menjadi pede gitu loh, menjadi pede. Wah kayaknya misal aku sekolah skateboarder apa namanya, pemain skate lah ya. Skater. Kayaknya Skaters, Bang, skaters. kayaknya gitu. Ada gitu. F11 tuh. Skater boy. Oh iya. Kayaknya ini deh, kayaknya setiap kreativitas itu atau setiap kesenian itu punya tempatnya masing-masing Betul. gitu loh. Nah, harapannya gitu dari ini tuh akan jadi pemicu buat kreativitas lain. Nggak cuman penyanyi sih, bisa band, bisa mungkin kreativitas lain, lukisan, Pencipta lagu. Yap. Nah, Pemahat. itu sih. Kalau aku sih di Pangkalan Bun Idol tuh jadi trigger aja. Jadi trigger Iya. buat yang lain mau berkarya, nggak cuma lagu doang, tapi bisa di kreativitas yang lain. Nah, ini juga akan Kaget aku. Agak panjang ya. Banyak berharap sih. Nah, maksudku ini juga akan menghidupkan
circle industrinya gitu maksud teman-teman. Kalau di kota besar itu kan setiap band tuh punya, dia akan jual merchandise kaos. Ya gitu betul kan. betul betul. Nanti tukang kaos di sini bakalan dapat orderan atau dapat itu kan. Merchandise-nya nggak cuma kaos, topi, slayer misalnya atau merchandise lain. Nah, Tote bag kan. Stiker. stiker. Jadi tuh industri kreatifnya tuh nggak cuma di musiknya doang, tapi di Subsektor yang lain. subsektor yang lain tuh juga Jalan lah ya. mendapatkan imbasnya. Multiplayer effect bang. Kalau Yes. kata bahasa teman-teman di dunia pariwisata. Betul. Dengan hadirnya satu wisata yang menjadi sebuah keunggulan akan menjadi multiplayer Nah, effect dari itu- pelaku-pelaku yang lain. Itu harapanku terkait dengan pancingan dari Mas Tony tadi, itu harapan saya juga, Mas. Wah siap, relate ya bang ya. Karena Ini memang sudah dipikirkan dari tadi atau baru kepikiran? dari tadi tapi ditambah tadi. Oke siap. Karena gini, kita tahu di Kalteng terutama ya. Kalteng bang, bukan Kalteng. Kalteng, ya, Ya. Kalteng. Kobar atau Panglamun tuh masih mungkin brandnya belum terlalu kuat di sini. Oke, Makanya dengan ada yang mungkin Panglamun Idol, kita bisa meningkat ke skala regional dulu. siap. Di skala provinsi kita bisa berbicara, ada event yang menarik dan terkonsep dan baik dan dieksekusi dan baik juga. Jadi kan tidak ada salahnya nanti ke depan kita buka lebih luas pendaftaran kan maksudnya. Betul. Karena idol pun kadang-kadang pesertanya nggak dari kota itu kan. Yap, betul. Tapi kan untuk memulai, kita mulai dengan mengangkat talenta terbaik dari Kota Rimba Barat dulu lah. Daerah Oke, dulu siap, ya. iya. Itu sih karena dari saya dari pemerintahan. Wah, agak sombong ya. Jadi saya nyelip lah dikit ya itu. Tapi apakah ini merupakan program pemerintah, bang? Ini program ini sih kita sih sebagai teman-teman yang bergerak Oke. di. Tidak ya, kita disclaimer dulu Ya, ya. disclaimer ini bukan dari Pemda ya. Tapi harapan kedepannya bang, siapa tahu event Tapi ini kalau- besar gitu. Iya, tapi destinasi maksudnya- antar- Ya. Kalau ini bisa didukung pemerintahan, kita juga tetap bersyukur lah Iya, ya. bang, betul. Minimal ada video-video yang mendukung dari pemerintah lah. Iya. Ya, boleh. Tuh, dukungan-dukungan terbuka gitu kan. Yap. Oke, itu kita harapkan memang. Ada yang mau ditambahin lagi bang? Cukup? Cukup deh. Cukup sih. Oke, Sobat Idol, cukup sekian Oke sih. bawaan dari podcast kami. Semoga ini semua bisa menjawab kebingungan dan keraguan Sobat Idol semua. Betul sekali. Untuk itu, kita semua mengucapkan terima kasih. Oh iya bang, sebentar. Saya lupa nih. Ini penting ini. Apakah sudah ada sponsor yang masuk? Boleh kita spill? Sebagai bentuk terima kasih? Sponsor tuh belum, sponsor. Belum ya? Tapi ada beberapa teman yang sudah support Mau kayak kerjasama gitu ya? kayak beberapa studio, ada di sini ada Raya Audio, Oke. Bisa studio. ada My Production, Iya. My Studio Production, terus ada Nyatuh juga, terus ada Terus fotografi. Blues Fotografi juga support. Terus ada beberapa lah yang sudah support. Jadi teman-teman kalau mau support, ayo gas. Kita terbuka ya. Tapi untuk sebelumnya, terima kasih banyak sudah buat sponsor yang sudah bergabung ya bang. Dan kita masih membuka dengan lebar sponsor manapun yang mau masuk dan bergabung berkontribusi bersama di event Pangkalan Bun Idol Iya. kali ini. Untuk itu terima kasih banyak. Kita pamit bang. Ya. Kita tunggu partisipasi dari Sobat Idol semua. See ya!